Mungkin kalian udah pernah ngelihat nih kami berdua di Instagram sebagai seorang konten kreator. Nah, kami ngebuat konten tentang beauty care. Selain itu, kami juga membuat konten di YouTube dan TikTok. Kali ini kami membuat konten yang beda nih dari biasanya. Karena biasanya kami buat konten bentuknya visual, tapi kali ini kami mau buat konten yang bentuknya podcast. Yes, bener banget. Dan podcast ini bakal bertema general ya, Dil. Dimana kami bakal ngundang siapa aja yang kami kenal buat ngobrol di podcast kami. Betul banget nih, untuk episode perdana kali ini kami mengundang tetangga kami yang bernama Mas Bobby. Please welcome nih Mas Bobby. Halo Mas Bobby. Halo Mas Bobby, selamat datang di podcast kami nih Mas. Halo Dini, Dila, halo juga pendengar. Gimana kabarnya Mas Bobby? Everything is going well, Din. Alhamdulillah. Jadi nih ya, untuk para pendengar yang belum tahu, Mas Bobby ini bekerja sebagai konsultan bisnis. Jadi kalau kalian mau konsultasi tentang dunia perbisnisan, nah bisa banget ngobrol bareng sama Mas Bobby. Iya Dila, saya ini bekerja sebagai konsultan bisnis sejak 11 tahun yang lalu. Waduh, udah lama banget ya. Iya nih, kayaknya pengalaman banget nih Mas Bobby. Iya, kalian tahu Ivan Gunawan kan? Nah, itu pernah jadi klien saya dulu. Oh iya Mas Di, keren banget Mas Bobby. Nah kami sebenarnya ngundang Mas Bobby soalnya ada alasan pribadi juga sih Mas. Soalnya kan kami ngelihat nih kalau misalnya banyak konten kreator yang bikin bisnis mereka sendiri, soalnya mereka udah punya marketnya gitu, kayak boleh followersnya atau subscriber mereka, tapi gak jarang bisnis mereka tuh malah flop soalnya mereka tuh cuma ngegunain fee mereka sebagai alat buat promosi. Nah hal itu tuh yang bikin aku sadar sama Dila bahwa ternyata aspek operasional atau produksi itu penting banget buat menghindari kegagalan dalam bisnis. Nah, tapi nih ya Mas, sebenarnya tuh kami pengen buat juga kan kayak organic beauty product. Tapi tuh kami udah tahu sekarang banyak banget bisnis yang serupa kayak kami. Kira-kira biar gak gagal itu, apa aja sih yang harus dipertimbangin? Nah, buat produk vlog, yang pertama kalian harus nentuin produk desainnya dulu secara matang karena ini benar-benar sifatnya atau fondasinya. Terus, dalam perancangan produk desain kalian perlu memperhatikan juga nih. Yang pertama tuh ada penentuan dan seleksi ide produk, selanjutnya ada pembuatan desain produknya, yang ketiga ada pembuatan dan pengujian prototipe, dan yang terakhir ada implementasi atau eksekusinya. Oh iya, setelah kalian kan tadi sudah menentukan rancangan produk bisnis yang ingin kalian jalanin nih, kalian perlu menentukan lokasi bisnis atau tempat produksinya. Untuk tempat produksinya, kalian udah nemu belum? Belum sih ya. Mas. Iya belum. Oke, relax, nggak masalah. Jangan terburu-buru sih, karena ini sangat krusial dalam aspek operasional. Kalau kalian terburu-buru, bisa jadi tempatnya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Nah, ketika menentukan lokasi bisnis, kalian perlu memperhatikan beberapa hal yang penting nih, seperti lokasi yang strategis, biaya produksi, peraturan pemerintah setempat, bahan baku, dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil, dan masih banyak lagi. Wah banyak banget ya yang perlu diperhatiin ternyata, dan ternyata bahaya juga kalau misalnya kita sampai salah nentuin lokasi bisnis ya Mas. Iya Dini, nah setelah kalian sudah memiliki lokasi bisnis, kalian juga perlu menentukan target produksi. Jangan melebihi kemampuan atau kapabilitas pabrik agar material produksi tidak terbuang sia-sia. Kan sayang kalau kayak gitu. Wah, betul juga ya Mas, sampai gak kepikiran loh. Tapi nih ya Mas, kalau dalam nentuin target produksi, kira-kira apa aja sih yang perlu kami perhatiin tuh? Oke, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, kayak ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dana yang diperlukan, dan besarnya potensi pasar yang terbuka. Pastikan hal-hal yang saya sebut tadi dipersiapin secara matang ya. Siap Mas, oke aman itu mah. Tapi kan bisnis yang pengen kami jalanin nih ngeproduksi organic beauty product Mas, dimana pastinya kami bakal ngebutuhkan tempat-tempat untuk produksi. Kalau misalnya kita udah beli lahan untuk tempat produksi ini, biasanya kan ada yang namanya penataan letak pabrik biar produksinya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah menurut Mas Bobby sendiri nih, gimana sih penataan letak pabrik yang optimal buat proses produksi? Penataan letak pabrik yang kamu sebut tadi disebut sebagai layout atau tata letak. Pengaturan layout perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran proses kegiatan produksi. Kalian perlu membagi dulu nih area pabrik berdasarkan zona produksinya atau zona fungsinya. Nah, dari zonasi ini disebut sebagai zoning. Dalam penataan layout ini, kalian perlu mempertimbangkan 5 faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas layout kalian, seperti kapasitas pabrik, alat produksi, lingkungan pabrik, biaya produksi, dan arus informasi untuk mempermudah komunikasi antar zona produksi. Oh ya ampun, ternyata penataan letak pabrik itu sangat penting ya Mas. Iya, sangat penting Dila. Siap Mas, aku sama Dila bakal catat nih pasti. Oh iya Mas, kami rencananya